Sobat Unaja, kembali lagi di podcast Unaja. Kali ini tema kita masih di The Power of Social Donation dengan hashtag 1 donasi 1000 aksi. Kali ini adalah yang terakhir dan bintang tamu kita sangat spesial banget. Mari kita sapa langsung kakak-kakak keren ini. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Langsung kaget ya halo gitu. Oke. Kontras suaranya. Iya, suara saya ngebas ya. Bikin kaget enggak kan? Oke, Kak dari ACT boleh kenalan dulu dengan Sobat Unaja di rumah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Unaja, perkenalkan, nama saya Panca. Saya perwakilan dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Ada yang tahu Aksi Cepat Tanggap? Kalau nggak tahu silahkan di searching ya. Oke, itu Mbak Budi, kita dari ACT, Iya. kantor kita itu di Jilutung. Jilutung. Sekretariat kita di Jilutung, tepatnya di deretan bank-bank itulah. Oh, yang depan menara air itu ya, Betul Kak? sekali, Mbak Puji. Oke. Tapi udah tahu ya ACT ya? Udah pernah Oke. datang Mas ya. Ya, kalau saya Agung Yuda Prawira, sekarang sebagai pengelola rumah kreatif BUMN Kepayang sama Jambi. Di sini baru jalan 2 tahun. Ya, banyak program yang perlu didiskusiin nanti Iya. ke depannya. Siap. Boleh. Ya, itu aja mungkin dari saya. Oh, sebelumnya di mana, Mas? Sebelumnya saya di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja 6 tahun saya di Jogja. 6 tahun. 6 tahun terus dapat rekomendasi pindah ke sini. Welcome to Sumatera. Oh, ya, welcome to Sumatera. Tapi saya besar di Bengkulu tapi. Oh, besar di Bengkulu. Besar di Bengkulu. Oh, besar di Bengkulu. Besar di Bengkulu. Pernah di Palembang, di Bengkulu. Saya di Sumatera ini yang belum itu ke Aceh sama ke Padang yang belum. Sisanya Bangka Belitung, Batam dan lain-lain Sudah semua. Berarti memang dari Bengkulu asalnya? Enggak. Asalnya dari Jakarta. Dari Cuman Jakarta. orang tua tentara. Jadi pindah. Oh, Nah, terakhir tugas di Pantas memang kayak agak kota nih kayaknya. Iya, Bang. badannya bagus ini ya. gitu. Ya. Oke, terus nih biar Sobat Unaja tahu nih Siap. di ACT itu apa sih Kak? Dan juga nanti rumah kreatif BUMN itu juga apa sih? Jadi kan biar teman-teman Sobat Unaja jadi lebih memahami gitu. Siap. Jadi gini Mbak Puji dan Sobat Unaja, untuk aksi cepat tanggap atau yang biasa disebut orang ACT, ini adalah lembaga kemanusiaan yang harapannya nanti kita ya bisa menjadikan peradaban dunia itu lebih baik. Nah, kenapa seperti itu? Memang jadi di sini kita sebagai wadah dari para sahabat-sahabat dermawan yang ada di luar sana yang akan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga memang kita jadikan ini salah satu program-program yang harapannya dengan penuh kebermanfaatan, Mbak Puji. Nah, kalau ACT sendiri secara nasional dia sudah hadir dari tahun 2005. 1 tahun sesudah Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. 1 tahun itu sesudah gempa Aceh tsunami. Ya, jadi kalau Mbak Puji tahu 2004 itu gempa Aceh tsunami yang memporak-poranda Aceh sampai semuanya datar. Itu terbentuk pertama kali relawan kita, namanya Masyarakat Relawan Indonesia atau yang disingkat dengan MRI. Nah, ini jadi sebenarnya lucu nih. Lembaga ACT ini melahirkan duluan relawannya, baru lembaganya. Oh gitu. Jadi ada masanya dulu ya. ya. Jadi relawannya yang membantu secara infrastruktur di sana yang memang benar-benar hancur sehingga 2005 Aksi Cepat Tanggap resmi berdiri untuk memperbaiki kembali peradaban, permasalahan-permasalahan khususnya kemanusiaan. Alhamdulillah 15 tahun sampai 16 tahun berjalan, Aksi Cepat Tanggap mengembangkan program-programnya, yaitu kita ada kurban, kita juga ada global zakat, orang yang mau berbayar zakat, dan juga kita ada wakaf. Nah, jadi di sini harapannya seluruh program-program kemanusiaan ini bisa kita jadikan salah satu senjata untuk membantu satu sama lain. Seperti itu Mbak Puji. Jadi harapan kita nanti ke depannya ACT terus bisa dipercaya, terus bisa disupport oleh masyarakat untuk dapat melebarkan sayapnya selebar-lebarnya. Dan sedikit info bahwasanya alhamdulillah ACT startupnya sudah internasional. Berarti di luar negeri ada? Iya, jadi memang program kita untuk Sobat Unaja perlu ketahui, kita nih programnya sudah global.
Kenapa saya bilang global? Karena bantuan kita bukan hanya di nasional, seperti bencana-bencana ataupun tragedi-tragedi kemanusiaan yang ada di luar negeri, itu bisa menjadi perhatian kita juga dari aksi cepat tanggap. Seperti itu Mbak Puji. Jadi memang ACT sangat sangat diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya saat ini yang Indonesia rasakan, bencana alam ya. Nah di situ orang sangat berharap ACT dapat membantu memulihkan kembali saudara-saudara kita yang terkena bencana seperti itu. Jadi awal mulanya tuh apakah ada orang dermawan yang membentuk, kan masanya udah ada nih, terus tiba-tiba misalnya saya pengen deh jadi membentuk community ini, apakah memang ada orang yang dermawan seperti itu atau memang itu ada misalkan ada campur tangan dari pemerintah kita gitu? Jadi ini memang benar-benar salah satu pergerakan oleh Ustadz Ahyuddin selaku founder, yang dimana memang beliau sudah dari zaman beliau muda sampai beliau juga memiliki anak istri di dunia kemanusiaan. Jadi memang awalnya bukan ACT, cuma memang mungkin pergerakan dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang beliau pernah jalanin itu kurang masif untuk serangannya kepada masyarakat, gitu Bang. Jadi memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, tapi alhamdulillah selama kita berjalan dengan program-program kita, pemerintah alhamdulillah selalu mensupport. Jadi ini tidak ada memang kita secara, walaupun ini adalah bisa dikatakan NGO kan, non government organisasi, tapi memang kita sangat disupport sekali, bahkan tidak usah dengan pemerintah sekalipun, dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal ACT, setelah kita sampaikan mereka langsung mensupport, saking antusiasnya dengan histori kita seperti itu. Luar biasa sekali. Sebenarnya kalau Mbak Puji boleh main-main ke kantor, di situ juga banyak mungkin yang bisa kita tunjukkan dengan beberapa hasil program-program kita, atau mungkin bisa langsung dicek di Instagram kita ya, aksi cepat tanggap ACT_Jambi. Jadi ACT_Jambi, di situ banyak program-program kita. Itu mulai dari A sampai Z, saya nggak bisa jelaskan secara langsung, nanti nggak kebagian Pak. Oke. Besok ya Mas ya. Besok kita ke kantor nih. Oke, kalau dari Rumah Kreatif BUMN gimana Kak? Dulu Rumah Kreatif BUMN namanya, sekarang udah ganti. Oh. Tahun ini ganti Rumah BUMN aja namanya. Kenapa kreatifnya? Kenapa tuh Bang Agung? Jadi pengkayaan, kalau dulu kan kreatifnya dalam tanda kutip hanya untuk UMKM saja. Sedangkan sekarang ternyata banyak pengkayaan program yang ditawarkan sama kementerian, jadinya kreatifnya dihilangkan, hanya Rumah BUMN saja. Jadi kalau Rumah BUMN itu ya salah satu upaya dari pemerintah bersama perusahaan milik negara itu untuk ekonomi kerakyatan. Jadi kan memang ya berawal dari tahun 98 dulu waktu kita Krismon. Nah, waktu kita Krismon itu kan ya perusahaan besar ini pada tumbang semua. Ternyata yang menyelamatkan ekonomi kita adalah UMKM-nya. Karena mereka nggak punya utang luar negeri dan lain-lain. Nah, berakar dari sana akhirnya mungkin pemerintah menggodok satu program yang dimana untuk mengembangkan UKM-nya. Selain itu pun untuk mengurangi jumlah pengangguran, karena kan dengan ternyata pun bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia itu sebenarnya penyerap tenaga kerja terbanyak itu sebenarnya masih UMKM. Karena yang kecil pun itu kan sebenarnya transaksinya sudah lumayan. Jadi mereka memang sudah sangat untuk ngambil karyawan itu bahkan lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi kementerian membentuk bersama perusahaan negara itu ada 25 BUMN yang ditunjuk. Salah satunya kita yang di bawah PLN. Di PLN itu ada 23 rumah BUMN se-Indonesia. Nah, se-Indonesia salah satunya di Jambi sini, sama saya Kepayang, dapat 2 saya. Dulu juga pernah main kayak ke Sulawesi dan lain-lain. Dulu juga kita, karena selain
sebenarnya ya pas banget juga ketemu dengan ACT karena pengkayaan tadi yang kreatifnya hilang. Kita itu juga ada program untuk Satgas Bencana jadinya. Oke. Nah, jadi Satgas Bencana kita itu juga ada program Satgas Bencana di mana yang sekarang sedang berlangsung itu di Majene. Majene. Kan Majene kan Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi kan habis gempa bencana kemarin. Iya. Jadi salah satu rumah BUMN-nya itu dipakai untuk posko tinggal sementara dan lain-lain. Juga dengan ya harapannya kalau dari pemerintah banyak banget, Mbak. Terutama dengan sekarang itu generasi millennials yang ditambah dengan pandemi sekarang, jadi mungkin untuk bekerja secara seperti biasa kan sudah susah. Nah, cara-cara kreatif ini harapannya bisa kita dampingin dengan menggandeng beberapa komunitas yang memang mereka di bidangnya sudah melakukan entah itu online-nya atau komunitas pemasarannya dan lain-lain. Itu harapannya bisa kita fasilitasi untuk UMKM bekerja bersama rumah BUMN. Dan pastinya kolaborasi bersama CT ini ya. Iya. Bersama CT Yang dan itu yang program baru tadi. Saya juga baru tahu sih Mbak Puji bahwasanya memang PLN luar biasa ya dengan ininya program-programnya, salah satunya ini rumah binaan. Saya pikir memang ACT juga agak sulit ya untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakat tanpa ada dukungan. Nah, jadi memang alhamdulillah saya juga baru tahu ya bahwasanya memang PLN saat ini juga fokus sekali dalam membantu khususnya pemberdayaan UMKM, dan itu juga salah satu selaras lah dengan program kita bersama UMKM Jambi gitu. Jadi memang nanti next saya boleh nih sama Bang Agung nih kan share information ataupun nanti kita kolaborasi program bareng. Benar. Bersinergi lah ya. Iya, bersinergi pasti. Sinergi ACT, bencana dengan bencana. ACT dengan millennialsnya dengan Oh, ya, Iya, itu iya benar bisa. banget. Kalau yang program itu baru ya Mas, yang Satgas itu. baru ini pokoknya Tahun- kita tahun ini? baru tahun ini. Tahun Itu ini. kan kalau dulu kan fungsinya hanya UMKM aja. Kalau sekarang itu ada 5 fungsi. Yang satunya itu untuk UMKM, yang keduanya kita untuk program pendampingan millennials, yang ketiganya co-working space, yang keempatnya kita kur dan kemitraan. Sebenarnya kalau kemitraan udah dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu kayak kita juga memfasilitasi untuk UMKM yang punya potensi bagus, itu kita kasih bantuan itu Mbak. Jadi bahkan ada bantuan unggulan yang kemarin juga orangnya jadi narasumber di sini. Itu kan kita bantu 5 tahun berkelanjutan, 5 tahun kita bantu gedungnya, kita bantu produksinya, biar dia semakin bisa Semangat lah ya. semangat dan bisa masyarakat di sekitar dia Termotivasi juga. terdampak ya Mas. Jadi kan Terdampak. dengan semakin besarnya UMKM akan semakin butuh tenaga kerja. Nah, harapannya Betul. harapannya di desa-desa tempat dia bermukim itu masyarakat pemuda-pemudi itu bisa ikut terlibat dalam usahanya dia dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Akhirnya kan kayak gitu. Sungguh mulia tujuannya ya. Mengurangi pengangguran ya. Iya, mengurangi pengangguran benar. Itu di tahun kemarin aja bahkan ada 8 titik kita kasih bantuan itu. Dari kita kan wilayahnya S2JB, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu. Jadi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu itu kita masing-masing udah diberi bantuan untuk pengembangan yang berpotensi. Apakah bantuan itu memang di ringnya PLN atau seperti apa sih kalau untuk Enggak, bisa- kalau prosesnya kan mereka mendaftarkan diri jadi mitranya rumah BUMN. Oke. Nah, setelah mendaftarkan diri, nanti dari tim rumah BUMN itu Assessment? berkunjung, ya riset lah. Ya. Sebenarnya potensi si pemilik usaha ini seperti apa. Kalau memang usahanya bagus, kita itu kan ada 3 kriteria itu, yang bagus itu. Itu ada kesehatan, ada pariwisata, dan pendampingan masyarakat. Nah, kalau dia bisa memenuhi 3 kriteria ini, biasanya kita bantu blow up usahanya, benar-benar kita bantu. Dari permodalannya kita bantu, dari mentornya kita bantu, coachingnya, perencanaan bisnisnya, dan lain-lain itu kita bantu. Jadi gitu. Situ. Jadi kayak semacam jadi inkubator ya. Iya, jadi Iya, inkubator. inkubator. Ini terus nih kakak-kakak, kan sekarang kan Indonesia memang benar-benar lagi berduka ya. Tadi itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh sudah terjawab semua, hampir terjawab semua gitu kan. Jadi itu mungkin lebih didetailkan lagi.
Jadi apa sih rencana dari ACT dan Rumah Kartu BUMN menanggapi bencana kita di Indonesia? Baik, jadi gini Kak Puji dan Iya. Sobat Unaja, sebenarnya kalau untuk dalam khususnya kita tanggap dalam bencana ini, ACT udah memprepare-nya jauh hari sebelum hal-hal buruk ini terjadi ya. Maksudnya kita antisipasi kita juga terkait ini. Gitu loh. Jadi kegiatan kita ataupun program kita itu sebenarnya untuk menanggulangi jikalau ada bencana-bencana yang saat ini terjadi. Memang jadi kalau untuk ACT sendiri memang sebenarnya sangat inline sekali dengan Bang Agung selaku rumah BUMN ya. Jadi kita juga ada nanti pengelolaan untuk UMKM. Jadi ACT sendiri khususnya kepada masyarakat yang memiliki usaha itu kita ada program khusus Bang Agung. Jadi kita kemarin itu meluncurkan program WMUM. Apa itu kan? Wakaf modal usaha mikro. Jadi kita membantu saudara-saudara kita yang memiliki usaha tapi dia mikro ya. Dan juga sembari kita bina untuk mengembangkan usahanya. Jadi memang persis sekali dengan apa yang dilakukan oleh rumah PLN. Bahwasanya nanti harapan kita usaha yang sudah kita support, kita coaching, kita dongkrak juga semangatnya, itu juga bisa menjadi orang yang dermawan nantinya, gitu loh. Bayangkan saat ini misalkan masyarakat khususnya di Jambi lebih banyak menjadi pelaku usaha ya, wira swasta. Kemudian masing-masing dari pelaku usaha itu kita sentuhlah dengan program-program kemanusiaan. Ya, salah satunya tadi WMUM, kemudian ada SUMI Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Nah, Kemarin apa itu charity shopping ya? iya, shopping charity. Nah, itu yang terakhir. Jadi saya udah sharing sih sebenarnya sama Bang Agung kemarin Kak Puji. Jadi kita ada program juga selain dari permodalan kepada usaha yang sudah disetujui terlebih dahulu ya. Jadi bukan hanya kita menyerahkan, kita membantu, sama kita asesmen dulu, kita cari tahu informasinya, usahanya, baru nanti kita ada program itu bisa kita bantu ke pelaku usaha. Nah, yang kedua itu yang shopping charity tadi Kak Puji. Shopping charity ini sebenarnya adalah salah satu ikhtiar kita dari lembaga untuk dapat mengubah mindset dari para masyarakat khususnya pelaku usaha. Jadi ini shopping charity ini lebih kepada sedekah melalui usaha yang dia jalankan. Kayak apa itu Kak? Nah, contoh Mbak Puji memiliki satu rumah makan deh, ya kita sebut rumah makan A. Jadi Mbak Puji selaku owner ingin program shopping charity-nya berada diikutkan dengan ACT ya. Nanti saya selaku dari lembaga ACT akan datang kunjungan dan menjelaskan. Contoh seperti ini. Dengan Anda makan ya, dengan Anda makan nasi di rumah makan A ini, Anda telah ikut berpartisipasi donasi. Bagaimana bisa gitu. Jadi Mbak Puji atau Kak Puji ya, sahabat aja. Kak Puji sendiri selaku pelaku usaha itu udah membuatkan MOU khusus ke ACT. Iya, bersama ACT lah, nanti ACT membantu. Jadi MOU itu jelas tertulis bahwasanya saya pelaku dari rumah makan A akan berdonasi sebanyak titik-titik, itu sesuai kesepakatan melalui usaha saya ini gitu kan, nanti ada keterangannya. Gitu. Nah, memang sedikit sharing, ada beberapa mitra kita tuh yang berdonasi itu bisa berdasarkan angka real, atau dia mau secara persentase, atau mungkin sesuai kemampuan yang dia punya saat itu melalui omset usahanya 1 bulan. Gitu Kak Puji. Jadi nanti dari ACT akan mensupport itu melalui media online kita. Kita bisa angkat itu dari sisi Instagram ataupun nanti relawan-relawan kita yang ada bersama kita. Jadi harapannya masyarakat di situ mereka itu makan tuh sudah dengan perasaan yang bahagia. Bahwasanya dia perut kenyang tapi dia sudah bersedekah. Melalui pelaku usahanya yang tadi sudah berkomitmen bersama ACT. Dan alhamdulillah ikhtiar kita kan untuk
mengubah pola mindset dan juga mengubah kedermawanan masyarakat itu lebih tinggi, Kak Puji. Jadi mereka alhamdulillah juga dengan dia bersedekah, bukan ACT yang membantu, melainkan dia sendiri yang membuka pintu rezeki dia, Kak Puji. Lebih peka lah gitu Iya, ya. jadi mungkin Kak Puji yang punya usaha selalu melakukan sedekah setiap Iya. harinya. Iya. Cuman pada dasarnya kadang bingung mau disalurkan kemana, Iya, betul, atau betul. bingung apakah ini butuh atau tidak. Iya. Nah, itulah tugas kita dari aksi cepat tanggap. Insya Allah kita kan punya data. Dan sebelum memberikan bantuan, kita kan tadi asesmen dulu, survei Iya, dulu, betul. apakah ini layak atau tidak, apakah ini sudah dapat bantuan atau tidak. Maka dari itu alhamdulillah sampai saat ini ACT diamanahkan, dipercaya untuk memberikan bantuan dari sahabat-sahabat dermawan di luar sana. Nah, itulah salah satunya shopping charity. Jadi shopping charity itu sedekah melalui usahanya, Kak Puji. Kalau anak-anak ini kan, kalau anak-anak milenial ini ya, usahanya pasti sekarang namanya startup ya. Iya. Kalau startup kan macam-macam nih Kak, ada yang digital, ada yang produk-produk Siap. Kreativitas yang lainnya. Itu gimana? Bisa ikut ke misalkan Siap. yang digital aja nih misal. Siap. Karena saya sendiri punya usaha yang digital gitu kan, Siap, software siap. development. Nah, Siap. kan berarti kami tuh punya per project gitu kan, per project. Nah, gitu kalau kita ikut program itu gimana nantinya? Siap. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang Kak Puji dan Sobat Unaja sekalian, konteks dari program kita shopping charity ini adalah sedekah. Terserah dia memiliki usaha apa, bergerak di bidang apa, kemudian seperti apa cara dia menjalankan. Intinya kita siap menjadi fasilitator ataupun perpanjangan tangan dari pelaku usaha tadi. Ada kok kasus yang seperti Kak Puji tadi sampaikan. Kebetulan beliau masih mahasiswa di salah satu universitas tetangga, memiliki usahanya tuh online, Kak Puji. Online. Jadi memang seperti jualan pulsa, seperti itu. Oh, dia punya usaha Iya, jualan pulsa. jualan pulsa. Jadi kalau kita tanya kan bagaimana nih teknisnya gitu kan, karena ACT itu tidak pernah melihat dari sisi usaha apa yang dia jalankan, Kak Puji, tapi bagaimana cara dia berniat untuk dapat membantu antar sesama melalui usahanya itu Iya. loh. Jadi Itu poin besarnya ya. poin Kak? besar harus digaris bawahi gitu kan. Jadi dia punya niat dan itu harus kita siap support dan itu harus kita siap gandeng gitu loh untuk dapat membesarkan nama usahanya juga salah satunya. Karena online pun tetap bisa berdonasi, Kak Puji. Tinggal bagaimana niat dia aja lagi. Oh, gitu. Karena seperti itu. Nanti disupport Teknisnya gitu ya. boleh nanti saya ini lagi. Siap. Iya. Niat Kak Pujinya berapa gitu kan. Iya. Iya, Kak. Tergantung ya. Kalau gini Kak Puji, sedikit bocoran mungkin ya. Iya. Donasi ataupun sedekah, mungkin Bang Agung juga. Ini khawatirnya masyarakat ini terpaku dengan batasan. Maksudnya aku mau sedekah cuman nggak cukup kayaknya uangku gitu loh. Ya kan? Kadang mereka berbicara sedekah ini dengan volume yang besar. Padahal pada dasarnya kita tuh sangat mengapresiasi sekali berapapun jumlah yang dia sedekahkan. Kenapa? Karena memang kita akan mulainya dari situ gitu loh, pada titik itu. Bayangkan kita nggak usah berbicara besar-besar deh gitu kan. Kalau dia rutin dengan angka yang dia keluarkan saat itu, merasa dia tidak percaya diri, percayalah bahwasanya di luar sana sangat banyak orang yang membutuhkan itu gitu loh. Bahkan ada loh donasi ke kita nih, mohon maaf saya buka, itu hanya sekitar 50.000. Ada juga yang dia hanya memberikan 20.000, bahkan seperti itu. Nah, kita tidak melihat dari berapa Nilainya, nominalnya gitu iya. kan, nilainya, tapi besaran hatinya dalam tujuan dia seperti ini, Kak Puji. Iya, maksud saya itu tadi kan tadi ada contohnya Mas Panca bilang tuh dia per bulan gitu. Karena dia Ya, usaha ya. makanan kan kalau Kalau itu tafadhol. kalau kita kan nggak per bulan gitu. Betul. Per project ya Per project bener banget kan. Iya, itu sama. Per Itu project. ada di beberapa mitra kita, Kak Puji, Iya. Bang Agung. Dia ini project kan ya, jadi tidak pasti kapan dapatnya. Iya. Dan di situ dibuat di ketentuan MOU, bos kan ada tanggal tuh.
Di situ nanti dibuat bahwasanya siap berdonasi setiap ada project atau setiap dapat job. Iya. Seperti itu. Oh, ada ini kategorinya. Betul. Jadi memang itu Kategorinya. tidak kaku, itu hanya sebatas transparansi kita dari lembaga dan pelaku usaha. Betul. Seperti itu. Iya, Bahkan kemarin- ada yang 3 bulan sekali loh Kak Puji. Oh, 3 bulan sekali. Ada karena dia desain kan, Ah. desain interior. Nah jadi dia 3 bulan, kadang ada yang 2 bulan sekali. Tapi kadang ada juga yang 2 minggu sekali. Nah jadi itu balik lagi kepada kenyamanan selaku sahabat dermawannya. Oke, baik. Dan juga kan ya kalau kita juga kan diajarkan kalau semakin dermawan itu rezekinya juga semakin Masya banyak. Allah, siap. Nah harapannya juga ya UMKM mitranya kita nantinya bareng ACT kan bisa berkolaborasi dan Insya Allah, mudah-mudahan jadi ya memperbesar rezeki dari. Betul sekali. Soalnya pribadi kalau dari saya juga saya pengurus dari turun tangan namanya. Ada satu komunitas nasional juga sebenarnya. Tapi di Jogja. Tapi walaupun sudah 2 tahun keluar saya masih pengurus di sana. Oh, online gitu masih. Iya, Maksudnya suka Zoom ketemu dan komunitasnya lain-lain. online gitu? Bahkan malah saya yang di luar, ya saya Justru sebagai aktif. bendahara. Jadi mereka mau bergerak di sana pun Oh, Tanya bendahara. dulu. Dari di sini. masih sampai sekarang itu bilangnya kan Apa turun tangan ya? turun tangan. Turun tangan. Bendahara abadi ngomongnya. Oke. Karena memang sebenarnya saya ikut yayasan turun tangan itu kenapa? Karena memang juga itu sebagai mungkin kan kalau turun tangan mungkin agak lebih lama dari ACT. Jadi memang dulu itu kayak saya untuk memberikan bantuan yang kita punya dari rezeki-rezeki yang kita punya dari teman-teman itu, kita larinya kemana ini dulu itu. Jadi idenya kayak gitu. Untuk nampingin masyarakat juga idenya kemana. Jadi kita kembangkanlah itu turun tangan Jogja waktu itu untuk akhirnya bergerak. Nah, bergerak itu ya kenapa saya bendahara, karena kebanyakan pakai uang pribadi memang masih. Sedangkan teman-teman kan masih pada yang Iya, paham. kuliah Oh, mungkin atau banyak apa. yang mahasiswa komunitasnya. Jadi mereka itu tinggal ya berangkat, ya ke Palu kita pergi juga, ke Aceh kita pergi juga waktu itu. Nasional ya? Nasional. Itu palapanya pusatnya malah di Jakarta kan. Oh, iya. Nah itu jadi ya kalau dari pribadi memang itu yang kita Oke. lakukan. Nah kemarin memang terakhir kita Zoom, teman-teman juga memang pada nanya, Mas Agung kok nggak ada di Jambi, belum ada. Nah mungkin itu kan ACT juga kan bekerja sama dengan komunitas-komunitas Betul sosial gitu sekali. kan. Nah Betul. mungkin nantinya saya coba ya buka, Iya. kembangkan sayap komunitasnya di Jambi dan sekitarnya, mungkin untuk apa namanya distribusi bantuannya bisa bekerja sama dengan ACT juga nanti. Jadi memang itu Bang Agung bagus sekali saya pikir dengan harapannya proyeknya itu bisa berhasil untuk buka salah satu komunitas di Jambi ya. Ya, benar. Karena memang betul sekali Bang Agung, Kak Puji dan sahabat Unaja sekalian, bahwasanya memang kita dari ACT itu tadi saya bilang tidak bergerak sendiri. Selain kita punya relawan, kita juga merangkul komunitas-komunitas Kak Puji. Iya. Bahkan sampai kemarin itu kita turun bareng galang donasi bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Jambi untuk saudara kita yang di Sulawesi Barat. Jadi memang harapannya kita kan lembaga dan insya Allah menjadi salah satu wasilah lah untuk kepercayaan umat kan dalam membantu. Nah, dan di situ kita akan mengayomi dengan komunitas-komunitas, kita akan mensupport, bahkan kita juga membuat meeting khusus bersama komunitas-komunitas terkait dengan program gitu. Jadi tidak ada perselisihan di antara kita. Nah, karena ini niatnya juga untuk bantuan kemanusiaan. Iya. Toh juga kalau PLN wilayah itu juga kan udah kerjasama memang ada, setahu saya seingat saya itu ada 2 program yang memang kita bareng ACT Betul. di Palembang. Nah mungkin di sini juga kalau dari kemarin itu kayak ada pendistribusian masker dan APD, nah, tapi masih kami kerjakan sendiri waktu itu. Siap. Jadi mungkin nanti kan ya Next bisa adalah- bersama ACT. benar, bareng-bareng. Siap. Luar biasa kakak-kakak ini ya. Saya sendiri pun duduk di sini dari tadi menggebu-gebu nih. Wah, ini semangat banget nih. Nah, jadi lebih giat pengen usaha gitu kan, sehingga Iya. usahanya nanti naik bisa membantu Iya. teman-teman yang lain juga. Siap. Oke, teman-teman, sekian dari The Power of Social Donation kita. Hari ini adalah hari terakhir dan semoga akan berkelanjutan terus ya kak ya. Siap, Akan insya berkelanjutan Allah. terus program yang lain yang bersifatnya memotivasi dan memberi semangat buat sobat-sobat Unaja di rumah. Pastinya. Oke, saya Puji. Saya Panca. Saya Agung. Bye.